Selamat pagi anak-anak, kembali kita mengucapkan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita sehingga pada saat hari ini kita masih diperbolehkannya melakukan proses belajar mengajar walaupun dalam keadaan jarak jauh. Minggu lalu kita sudah membahas tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang gerak jatuh bebas dan gerak vertikal. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu mampu mengetahui konsep dari gerak jatuh bebas dan gerak vertikal dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama akan kita bahas itu adalah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Artinya, gaya-gaya lain bisa diabaikan. Syarat utama suatu benda mengalami gerak jatuh bebas adalah kecepatan awal benda sama dengan 0 atau benda bergerak tanpa kecepatan awal. Gerak jatuh bebas merupakan gerak lurus berubah beraturan. Akan tetapi, karena pada gerak jatuh bebas kecepatan awal benda adalah 0, percepatan benda A sama dengan G, dan jarak tempuh benda dalam arah vertikal adalah H, maka secara matematis, hubungan antara rumus GLBB dan syarat GCB didapatkan dari persamaan berikut. VT sama dengan G kali T. VT kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. H sama dengan setengah dikali G dikali T kuadrat. Keterangannya, VT adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon. H adalah ketinggian benda, satuannya meter. T adalah waktu tempuh, satuannya sekon, dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari ketinggian benda setelah bergerak selama T sekon atau H absen, yaitu kita gunakan rumus H absen sama dengan H0 dikurang H sama dengan H0 dikurang setengah dikali G dikali T kuadrat. Dan untuk mencari waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik terendah, kita gunakan rumus T kuadrat sama dengan 2 kali H per G. Maka keterangannya adalah H, ketinggian benda dalam satuan meter, H0, ketinggian awal benda dalam satuan meter, T, waktu tempuh dalam satuan sekon, dan G, percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke materi gerak vertikal. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu gerak vertikal, kita harus tahu dulu apa sih itu gerak vertikal. Gerak vertikal adalah gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke bawah atau ke atas dengan kecepatan awal tertentu, atau bisa dikatakan dengan V0 tidak sama dengan 0. Gerak vertikal memiliki percepatan konstan atau tetap yang nilainya sama dengan percepatan gravitasi bumi atau G. Terdapat dua macam gerak vertikal yang dibedakan berdasarkan arah lemparan bendanya. Gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah suatu benda yang dilempar tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu atau V0 tidak sama dengan 0. Kecepatan awal ini akan mempengaruhi tinggi maksimum yang dapat ditempuh oleh benda tersebut. Sehingga semakin besar kecepatan awalnya, maka semakin tinggi pula ketinggian maksimumnya. Gerak vertikal ke atas merupakan gerak diperlambat karena semakin ke atas, kecepatannya akan semakin berkurang. Kecepatan benda akan terus berkurang sampai mencapai titik 0, yaitu pada titik tertinggi. Selain itu, jika arah geraknya ke atas, maka A sama dengan negatif G, karena berlawanan dengan arah gravitasi bumi. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini, pada video tersebut, muncul pertanyaan, di manakah gerak vertikal itu? Nah, jawabannya adalah saat melakukan lempar bola. Kenapa? Karena pada tahap ini, bola dilempar secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Rumus-rumus yang berlaku pada gerak vertikal ke atas yaitu
VT sama dengan V0 dikurang G dikali T, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali G dikali H, H sama dengan V0 dikali T dikurang setengah dikali G dikali T kuadrat. Untuk mencari benda yang berada pada ketinggian maksimum, kecepatan benda bernilai 0, maka kita gunakan persamaan H max sama dengan V0 kuadrat per 2 dikali G. Dan untuk mencari waktu yang diperlukan benda dari titik awal bergerak sampai ke titik awal lagi, yaitu T sama dengan 2 dikali T max. Dan yang terakhir, waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik maksimum dari titik asal digunakan rumus T max sama dengan V0 per G. Keterangan H, ketinggian benda dalam satuan meter, T, waktu tempuh dalam satuan sekon, G, percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat, VT, kecepatan benda saat T sekon dalam satuan meter per sekon, V0, kecepatan awal benda dalam satuan meter per sekon. Gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke bawah dengan kecepatan awal tertentu, atau V0 tidak sama dengan 0. Jika arah geraknya ke bawah, maka A sama dengan G, karena searah dengan gravitasi bumi dan benda mengalami percepatan. Rumus-rumus yang berlaku pada gerak vertikal ke bawah yaitu VT sama dengan V0 ditambah G dikali T. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali H. H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali G dikali T kuadrat. Untuk mencari ketinggian benda setelah bergerak selama T sekon, yaitu H aksen sama dengan H0 dikurang H, H aksen sama dengan H0 dikurang buka kurung V0 dikali T ditambah setengah dikali G dikali T kuadrat tutup kurung. Untuk keterangannya, H ketinggian benda dalam satuan meter, H0 ketinggian awal benda dalam satuan meter, T waktu tempuh dalam satuan sekon, G percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat, VT kecepatan benda saat T sekon dalam satuan meter per sekon, V0 kecepatan awal benda dalam satuan meter per sekon. Nah, materi minggu depan kita akan membahas tentang gerak parabola yang terdapat di halaman 121. Jadi, buat anak-anak, belajar di rumah, pelajari materi yang akan datang. Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian, tetap jaga kesehatan, dan kalau berpergian jangan lupa gunakan masker. Selamat pagi.